Apa itu istilahnya itu? Iya. Ya, mungkin mengenai kewenangan ya Pak, Iya. kewenangan yang dulu didelegasikan ke pemerintahan daerah, kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini apabila tidak efektif, kemudian nampaknya ada beberapa pasal yang kemudian kewenangan itu ditarik kembali oleh pusat. Begitu Pak, nampaknya di wilayah kewenangan Pak. Nah itu kewenangan. Jadi kewenangan apa namanya itu istilahnya di Ya, kewenangan atribusi kemudian Atribusi, delegasi. Ya, mandat. nampaknya ya kewenangan-kewenangan yang diatribusikan oleh Delegasi. undang-undang kemudian ada yang kemudian ditarik kembali Pak dengan konstruksi UU CK ini. oh, makanya jadi kalau kalau undang-undang cipta kerja itu lalu bagaimana nanti mau menilai bahwa apakah memang suatu perizinan itu yang nggak diberikan izin atau bagaimana maksudnya? Uh, saya belum memahami detail Pak mengenai perizinan yang kemudian diambil alih oleh pusat dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pak. Jadi belum bisa mengembangkan pandangan-pandangan yang Bapak sampaikan tadi, belum bisa nyambung Pak ini Pak. Norma pasal demi pasalnya saya belum secara detail bisa ini Pak melihatnya dan mempelajarinya. Begitu Iya, Pak. iya, 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 ya makanya jadi ya saya pikir ya wajar saja sih, tapi karena sekarang itu dalam undang-undang cipta kerja itu langsung dianggap telah diberikan izin kalau dalam tempo beberapa waktu tertentu ya tidak sudah diterima permohonannya tapi tidak diproses. Nah itu ada istilahnya itu apa itu istilahnya saya lupa itu yang mau saya tanya sama Pak Purnomo itu. Oh iya Pak, itu kalau Fiktif, fiktif ya fiktif positif. positif Pak. Betul Pak. Seingat saya Pak, fiktif positif menjadi pembahasan baru di lingkungan peradilan administrasi Pak, khususnya dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau tidak salah di pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan penjelasan bahwa secara normatif di pasal 175 itu fiktif positif sudah tidak menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara lagi untuk mengadilinya Pak, yang kemudian akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Namun sampai hari ini keputusan Presiden tersebut belum ada, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara mengambil sikap tetap menyidangkan Pak, tetap menerima dan mengadili perkara-perkara terkait dengan fiktif positif Pak. Yang limitasinya kalau menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu, kalau tidak salah Pak, kalau pejabat tun tidak merespon suatu permohonan lebih dari 10 hari, maka itu dianggap permohonan itu dikabulkan Pak. Itu yang kemudian sering dikenal dengan istilah fiktif positif begitu Pak.
Oh, itu 10 hari ya, bukan 5 hari ya? Iya Pak, kalau 10 hari itu dibatasi lagi kalau semisal sebuah permohonan itu diatur oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundangan yang sifatnya sampai teknis, ada peraturan yang mengatur mengenai tahapan-tahapan sebuah permohonan itu bisa direspon atau dilayani, atau kemudian pejabat tun itu harus mengeluarkan dalam berapa minggu atau berapa bulan. Itu berarti mengikuti itu Pak, mengikuti ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan mengenai jangka waktu pejabat tun itu menerbitkan sebuah keputusan atas sebuah permohonan. Tapi kalau kemudian peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu pejabat tun itu harus berapa lama merespon sebuah permohonan, maka berlakulah Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Apabila 10 hari tidak direspon, kemudian dianggap permohonan itu dikabulkan Pak. Dan kemudian pejabat tun itu wajib kemudian sebenarnya ada mekanisme meminta penetapan di pengadilan Pak, yaitu dengan fiktif positif itu tadi Pak. Dan apabila nanti di pengadilan administrasi menyatakan bahwa permohonan fiktif positif itu setelah diteliti ternyata pejabat tun itu melakukan tahapan yang salah secara prosedur, tidak merespon, tidak menindaklanjuti sebuah permohonan, dan kemudian dinyatakan oleh majelis hakim bahwa permohonan fiktif positif itu dikabulkan, sehingga pejabat tun itu harus melaksanakan untuk melakukan hal mana permohonan itu selama 5 hari tadi Pak, yang Bapak sampaikan tadi Pak. 5 hari, jadi pembatasan 5 hari itu setelah adanya uji dari pengadilan administrasi Pak. Kalau tidak salah seperti itu Pak, tapi mohon maaf kalau kurang tepat, karena ada detail-detail pasalnya. Kalau nggak salah pasal 67 sampai 68 Undang-Undang 30 tahun 2014 Pak, tentang administrasi pemerintahan. Iya, makanya jadi karena Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah mengubah itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ya, khususnya pasal 53-nya pun sudah dirubah itu kan? Pasal 53 ya Pak? Nah, kalau nggak salah itu, karena dalam pasal 53 yang dirubah itu batas waktu untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini yang tidak enak, ini ketentuan perundang-undangan yang mana itu. Nah, jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu, ya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, badan dan atau pejabat pemerintah wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dalam waktu 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Nah itu. Jadi dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik, nah ini kan sistem elektronik ini kalau macet bagaimana? Dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi,
ya sistem elektronik menetapkan keputusan dan atau tindakan suatu keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang. Apabila batas waktu itu tidak dipenuhi, maka dianggap dikabulkan secara hukum. Nah ini dianggap dikabulkan secara hukum. Jadi dianggap dikabulkan secara hukum ini berarti ya sebetulnya belum dikabulkan, cuman dianggap. Nah, ini bagaimana menurut Pak Arief Purnomo ini? Terus terang bahasanya ini kan dianggap berarti belum dikabulkan, cuman dianggap dikabulkan. Nah ini gimana menurut Pak Arief Purnomo ini? Jadi ya karena sekarang jadi ini malah praktis atau malah jadi malah sumrat atau bagaimana menurut Pak Purnomo? Ya ini Pak, dianggap dikabulkan secara umum. Kalau melihat di ayat berikutnya itu apa dianggap dikabulkan secara hukum itu kemudian harus ditindaklanjuti dengan uji di peradilan administrasi terlebih dahulu, Pak. Apakah memang permohonan itu secara prosedur, substansi memang layak dikabulkan atau tidak itu. Jadi eksekutif pejabat tun juga tidak semata-mata kemudian harus mengabulkan sebuah permohonan walaupun lebih dari 10 hari katakanlah tidak direspon oleh pejabat tun, kemudian itu secara normatif dikatakan dikabulkan, dianggap dikabulkan secara hukum, tidak saya pikir kemudian tidak ditafsirkan secara letterlek itu berarti sudah kabul, itu statusnya adalah permohonan yang dikabulkan. Belum seperti itu, tapi harus dimohonkan dulu di pengadilan dengan diuji, yaitu dengan dikenal dengan istilah fiktif positif tadi, Pak. Ya itu, jadi ini karena ini justru substansi daripada apa yang kita bahas ini kan begini, ini yang penting gitu kan. Ya, jadi soalnya pelaksanaan seperti ini karena semua pembahasan kita kalau soal wewenang menurut hukum administrasi, bagaimana penyalahgunaan namanya aja sudah menyalahgunakan wewenang gitu. Unsurnya apa? Itu kan semua sudah terdata, artinya sudah tertulis. Ya artinya ya pembahasan kita tentunya di sini lebih kepada substansi kan begitu seperti ini. Jadi ya saya juga sependapat dengan Pak Arief Purnomo bahwa dianggap dikabulkan itu belum dikabulkan, cuman dianggap. Nah karena ukurannya tadi sudah ada persyaratan sudah secara elektronik kan begitu, tetapi belum diproses. Lalu ya dianggap dikabulkan. Nah di sini kalau mamanya dianggap dikabulkan lalu diuji oleh hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dan ternyata belum memenuhi atau ada salah penafsiran terhadap prosedur SOP-nya itu, lalu bagaimana tentang anggapan kabul ini? Nah ini yang menarik menurut saya. Bagaimana menurut Pak Purnomo? Ya, ya ini Pak, ya statusnya baru dianggap dikabulkan Pak, dan secara yuridis memang belum punya kekuatan hukum. Dalam arti kalaupun seorang pemohon itu menganggap permohonannya
dikabulkan secara hukum itu bukan kan belum mendapatkan produk sebuah betul. keputusan, Pak. Belum Iya. mendapatkan produk sebuah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tun, katakanlah seperti itu. Nah, untuk sampai ke sana itu mau tidak mau harus diuji dulu, Pak, dengan tadi bermohon fiktif positif tadi, Pak. Baru kemudian kalau melihat normanya kan kemudian setelah diuji, kalau memang dikabulkan oleh menurut peradilan tun secara prosedur substansi memang ternyata persyaratan-persyaratan yang diajukan dalam permohonan itu memenuhi syarat secara prosedur, secara substansi, berarti kemudian permohonan itu secara hukum harusnya dikabulkan, dan itu dinyatakan di permohonan fiktif positifnya dikabulkan, dan diperintahkan biasanya di amarnya memerintahkan untuk kemudian pejabat tun itu memproses, Pak, memproses permohonan tersebut. Nah, memprosesnya itu tadi, Pak, dilimitasi 5 hari tadi, Pak. Iya, iya. Dilimitasi 5 hari. Nah, itu, Pak, sepemahaman yang bisa saya pahami seperti itu, Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Ari Purnomo. Ini kita sapa dulu ketua kelas kita ini Pak Budi sudah nongol soalnya. Jadi ya selamat sore Pak Budi. Ya, ini mohon izin ini Pak Budi, Sore, kita Pak. sudah kita mulai dari tadi karena tadi wakil ketua sudah memperkenankan dimulai. Jadi maka kita mulai dari tadi ya kita kan santai saja toh. Nah, ini Siap. sesuatu yang terlalu apa. Cuman saya ingin mengkonfirmasi kepada Pak Yudi ini karena ini kan kita pertemuan yang ke-7 dan ke-8 ini Pak Budi ya. Siapa? Ah, itu. Jadi ya saya masih agak ragu ini bagaimana tentang apa yang sudah kita pahami tentang penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan ini menurut Pak Budi macam mana itu sebetulnya? Izin berpendapat, Pak. Iya, monggo, monggo. Jadi menurut pendapat kami yang dikatakan penyalahgunaan wewenang terkait dengan Tindak pemerintahan. di pemerintahan itu adalah perbuatan yang jelas-jelas melanggar ketentuan hukum, tapi bukan kategori dari suatu diskresi, Pak, atau kebijakan. Karena yang namanya kebijakan pasti diambil tidak akan bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan penyalahgunaan wewenang sudah tahu ada aturan yang melarang, namun tetap dilakukan, Pak. Biasanya yang namanya penyalahgunaan wewenang itu ada hal-hal tertentu yang bersifat privat, Pak. Seperti mungkin ada keinginan tertentu atau ada hal-hal tertentu yang ingin dicapai. Itu menurut kami, Pak. Gitu ya. Iya, saya masih agak apa karena dari mana kita menilai bahwa kalau bertentangan dengan aturan, nah kan itu kan sudah jelas bertentangan dengan melanggar pasal ini, ya itu kan jelas gitu. Tapi penyalahgunaan wewenang ini kan menimbulkan penafsiran gitu kan. Dari mana kita mengukur bahwa wewenang itu disalahgunakan? Nah itu kan membutuhkan penafsiran, apalagi kalau umpamanya seperti Pak Hari Purnomo umpamanya menyidangkan itu belum tentu masuk memenuhi unsur kan gitu, karena ada nanti keterangan saksi yang menyatakan bahwa ya itu memang tupoksinya
Gitu. Kan menurut Persimana kita ini sekarang menilai suatu perbuatan itu disalahgunakan karena menurut pejabat tentunya bahwa dia melakukan sesuatu sudah memenuhi syarat, sudah melalui SOP, kan gitu. Tetapi sekarang ada tuduhan, ada persepsi bahwa sesuatu itu jadi disalahgunakan gitu. Nah, itu bagaimana itu Pak Rediston Sirait tadi saya lihat tadi nongol, tapi tidak muncul lagi. Mana gambarnya tadi? Izin Bapak, Gimana? ada Pak. Tadi nyimak Pak. Nah itu saya mau tanya dulu itu bagaimana Pak pendapat Pak Radiston Sirait tentang penyalahgunaan. Karena kalau Pak Radiston seorang pejabat melakukan sesuatu tentunya sesuai dengan aturan. Ya toh? Pasti itu. Tetapi sekarang dituduh menyalahgunakan kewenangan. Maksudnya apa? Nah, coba dulu Pak Sirait dulu bikin dulu keteranganmu tentang itu. Mohon izin Bapak berpendapat, memang terkait administrasi pemerintahan ini agak belum mendalami secara utuh Pak, seperti yang disampaikan tadi Pak Budi. Namun pendapat saya, apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang itu yang pasti hal demikian telah melanggar pejabat tata usaha negara tersebut, melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan tersebut sebagaimana yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian penyalahgunaan kewenangan ini bisa diartikan juga bahwa pejabat tata usaha negara tersebut melanggar asas yang dinamakan asas umum pemerintahan yang baik. Adapun kapan dia dinyatakan melakukan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan, otomatis ketika sudah ada evaluasi terkait kebijakan yang sudah diambil Pak. Evaluasi ini bisa nanti sudah melalui mekanisme peradilan ataupun mekanisme seperti bagaimana permohonan untuk diuji atau dievaluasi kembali kebijakan yang sudah diambil tersebut Pak. Mungkin secara sederhana atau ringkas demikian Pak. Oh, mantap juga, sudah hampir sama dengan Pak Ari Purnomo itu pendapat, memang mantap juga itu. Tapi masih penasaran saya ini ajas-ajas. Jadi ukurannya ajas-ajas kan begitu untuk menilai. Tapi yang jelas suatu ketentuan, kan ada tanggung jawab jabatan itu kan ada. Itu kan ngukurnya kan dari tanggung jawab jabatan. Dia menyalahgunakan kewenangan. Kan gitu. Ya tentunya seorang kepala dinas melakukan sesuatu itu prosedurnya sudah rapat, sudah apa. Nah tiba-tiba di ujungnya setelah bermasalah disebut penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana. Ini penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan itu tadi ada ibu kita, ibu yang cantik itu mana ya? Saya mau mendengar suaranya. Ini bagaimana keterangannya yang sudah dibahas tentang ini. Mana ibu kita yang cantik tadi? Eka. Ibu Eka. Apalagi motong cabai ya? Ya kalau enggak apa-apa sih kalau mau lagi motong cabai. Pak. Oh, ada. Ya, Bu. Ini Ibu dengarin enggak apa yang kita omongin dari tadi ini? Yang kita obrolin tadi dengan Pak Ari Purnomo dengan ketua kelas kita, tadi coba dulu bisa nggak disampaikan? Bu Eka masih monitor? Mungkin masih apa kali? Nah ini Pak. Mungkin mau cepat kali Pak.
Wah, Pak Priyo Sambodo. Selamat Pak. sore, Pak Priyo. Sore, Komandan. Maaf waduh. Pak tadi. Aku masuk, Komandan. Baru Ya. pulang terakhir. Jin. Oh, iya, siap. Oke. Ya, selamat sore, selamat bergabung. Tadi Siap, Bu siap. Eka, Iya, oke. Pak. Saya sapa dulu Bu Eka lagi. Tadi Bu Eka apakah mengikuti bincang-bincang kami dengan Pak Hari, dengan Pak Budi, ketua kelas kita, Pak Radiston, Sirai, Pak Fahmi? Apakah menangkap? Mengikuti Pak. Mengikuti ya? Iya. Jadi Ya. apa yang kita bicarakan tadi itu? Penyalahgunaan wewenang ya Pak. Iya betul ya, mantap. Ibu memang langsung Paten nangkep. kali pokoknya. Paten Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Eka. Jadi begini Bu Eka, ini saya masih agak bingung terus terang ini penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan itu kan tidak mungkin lah pemerintah itu, pejabat itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Tapi persoalannya dia dituduh menyalahgunakan wewenang dalam tindak pemerintahan. Maksudnya itu apa, Bu? Kalau pendapat saya Pak, wewenang itu kan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Di mana kewenangan itu ada kekuasaan formal, berupa kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Misalnya begini, seorang pimpinan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal lain, mungkin dalam kondisi di mana wewenang itu tentunya akan saat wewenang itu diterapkan atau diputuskan, diambil, tentunya akan berakibat hukum. Nah, kita kembalikan lagi sepanjang dalam artian begini, sepanjang lebih banyak istilahnya wewenang itu untuk kebaikan, ibaratnya disimpulkan pula beliau bisa mengambil kebijakan atas dasar kewenangan tersebut, pikir saya ya itu setiap pakar hukum, setiap kita yang belajar hukum tentunya kan memiliki pendapat yang berbeda-beda begitu. Tidak juga serta-merta istilahnya begini. Misalnya seorang pimpinan di kantor mengatakan, oh ya kita ikuti kewenangan ini misalnya begitu. Nanti dalam pelaporannya kita terapkan seperti ini. Nah, kalau seandainya nanti ditanya dengan penyidik atau misalnya ditanya dengan pemeriksa seperti ini, karena memang kondisinya pada saat saya mengambil keputusan ini tidak melanggar wewenang, tetapi kebijakan ini bisa ibaratnya mengkondisikan situasi atau kondisi saat itu begitu. Walaupun istilahnya kewenangan itu diambil memiliki atau mengakibatkan pengaruh hukum begitu, mengapa istilahnya ada efek hukumnya begitu ya. Tentunya juga di dalam berperkara nantinya itu kan ada pertimbangan-pertimbangan begitu. Jadi kalau istilahnya polemik atau paradigma yang berbeda yang lahir dari keputusan atau wewenang yang diambil seorang pemimpin itu, ya kita tidak bisa juga istilahnya langsung ngejudge bahwa ini dia sudah menyalahgunakan wewenang begitu. Tetapi kami yang di dalam mungkin lebih bijak berpikirnya. Kenapa kami bisa mengatakan seperti itu begitu, istilahnya konkretnya begitu, Pak. Iya. Ibu Bu Eka kepala dinas apa ya? Maaf Pak, saya Kabiro hukum, Pak. Kabiro hukum, Pak. Biro hukumnya Pak Heri Morezal, Pak. Oh. Pak, izin Pak. Iya. Boleh break sholat sebentar, Pak? Iya, ini udah maghrib betul. Oh, udah maghrib ya. Iya, Pak. Kalau begitu ya Sebentar. kita off-kan dulu kalau sholat ya. Ini masalah panggilan apa ini? Jadi berapa menit kita off-kan dulu ini? 15 menit. 4 jam aja, Pak. Hah? 15 menit, Pak. 4 jam. 15 menit. Oke. Silakan sholat. Kita apa dulu? Ya, Nanti kita sambung Bu Eka ya, masih. Iya, Pak. Siap, Pak. Gimana? Udah
Udah selesai sembahyangnya? Kayaknya udah hadir semua ya. Sudah Pak Dokter. Siap, oke. Nah itu tadi apa yang diutarakan oleh ibu kita tadi, Bu Eka. Tapi menurut Pak Bahmi apa yang dikatakan oleh Ibu Eka bagaimana ya? Pak Bahmi. Ya, izin Pak Dokter. Siap. Ya. Kalau saya melihat apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan itu sebagaimana Pak Dokter bilang tadi ya, kalau yang sudah dilanggar oleh melanggar undang-undang itu sudah jelas itu. Kalau Ya, kalau melanggar peraturan memang ya itu tidak perlu kita bahas kan begitu. Tapi kan karena ini masalah penyalahgunaan wewenang kan begitu. Jadi ya ini kan erat kaitannya yang dimaksud dengan tindakan dalam jabatan ini erat kaitannya. Jadi sehingga kalau berbicara mengenai wewenang seperti yang dikatakan oleh Bu Eka tadi, ya tentunya kan ya kita kan harus juga memahami tindakan dalam jabatan itu apa saja. Nah, makanya kan ada juga azas-azas itu ya harus dikaitkan ke sana kan begitu. Jadi ya ini gimana Pak? Pak di sini tadi saya lihat Pak menurung, Pak Sugama menurung. Yang mana ini? Belum saya lihat tadi apanya? Mana Pak menurung? Saya pengen dengar suaranya Pak menurung mana? Atau Pak Priyo Sambodo mungkin sudah bisa menangkap tadi apa yang kita bicarakan, Pak Priyo? Priyo Sambodo? Izin Pak, Ya. belum begitu paham, belum begitu karena Jadi begini, tadi kita kan berbicara tadi karena ini kan sudah pertemuan yang ke-7 dan ke-8. Oke. Artinya kan bahwa sebetulnya inti pesan daripada materi ini, administrasi pemerintahan dan birokrasi ini kan sudah pada nangkep gitu. Ya. Jadi saya tadi ya ngobrol-ngobrol, ya mengkonfirmasi pemahaman saya yang masih agak apalah gitu. Karena kebetulan di sini kan ada Pak Hari Purnomo, ada Pak Budi, ada Pak Sirait. Jadi kan jadi kita berdiskusi tentang apa tadi tentang penyalahgunaan ada daripada wewenang itu. Apa itu penyalahgunaan wewenang dalam tindakan pemerintahan itu? Tindak pemerintahan, penyalahgunaan dalam tindak pemerintahan itu bagaimana gitu? Kalau sudah bertentangan dengan aturan ya itu kan nggak perlu kita bahas. Bertentangan dengan peraturan ya apalagi mau dibahas toh. Udah jelas bertentangan dengan aturan, tapi menyalahgunakan wewenang itu di mana garis pemisahnya dengan yang sesuai dengan aturan ya menjadi suatu kebijakan, menjadi salah wewenang itu di mana itu. Menyalahgunakan wewenang itu. Ini kan agak apa ini? Agak susah juga unsur-unsurnya ini kan begitu. Karena ya mungkin Pak Priyo Sambodo bisa sebagai pejabat umpamanya tentunya kan sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan gitu. Nah, tapi pada akhirnya kan wah ini tidak sesuai dengan kewenangannya. Lalu tidak sesuai dengan kewenangannya. Ini
itu ya, aturannya sih memenuhi, tapi kewenangan daripada pejabat itu, jadi sehingga dia dituduh menyalahgunakan wewenang dalam tindak pemerintahan itu maksudnya apa gitu loh, Mas Pak Brio. Jadi mungkin bisa mencerahkan kita pada malam hari ini gitu. Ini izin Pak, ini ya saya mencoba Pak ya, soalnya ini agak terlalu Oh iya, dalam iya, sekali kita kan pemahamannya. ngobrol aja kita. Okay. Iya. Menurut saya untuk satu kebijakan biasanya diambil itu dilihat dari situasi kondisi yang ada, Pak. Ini bukan kebijakan loh, nah yang kita bahas ini. Penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan wewenang itu, penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan itu apa? Kalau kebijakan itu, nah, ya memang masuk juga di dalam. Maksudnya contohnya gimana Pak? Maksudnya ada satu contoh gitu. Saya belum gitu. Ya sekarang kan semua ini ada kepala dinas, ada gubernur, ya itu kan ya bisa saja dia dituduh dia menyalahgunakan wewenang gitu kan. Ya bisa saja di dalam memberikan suatu perizinan sehingga tidak diterbitkan atau mencabut tiba-tiba IMB. Ya tentunya kan pemerintah kan beranggapan dia selaku petugas, ini wewenang saya mencabut izin. Atau katakanlah seperti memperpanjang HGB umpamanya ya. Jadi tidak memperpanjang. Nah, ini memang sudah terus penggunanya berubah. Nah, ukuran dari penyalahgunaan wewenang dalam suatu tindakan pemerintahan itu bagaimana gitu. Itu berdasarkan apa yang sudah ditangkap dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dari profesor kita gitulah. Kan yang sebelumnya kan yang mengapakan ini kan Profesor Dr. Haji Abdul Latif toh? Iya. Nah itu, jadi beliau itu Mahkamah Agung. Jadi artinya ini itu bagaimana penjelasan apa beliau supaya bisa kita tangkap gitu apa ruang lingkup dari penyalahgunaan wewenang itu dalam tindak pemerintahan itu seperti apa gitu. Atau mungkin Pak Manurung, Pak Manurung sudah nongol ini. Tadi siap, mungkin Pak iya, mungkin ada bisa menjelaskan sama kita, mungkin berbagi lah. Tidak apa-apa, kita siap. Siap. Mungkin pendapat saya terkait penyalahgunaan wewenang itu ialah suatu keputusan yang diambil misalnya kepala daerah yang bertentangan penggunaan yang sebagaimana yang telah diatur gitu, misalnya penggunaan dana desa untuk penanganan COVID gitu Pak Dokter. Jadi ada karena kewenangannya maka dia dapat menggunakan dana tersebut yang tadinya untuk dana desa jadi dialihkan untuk penanganan COVID, seperti itu Pak Dokter mungkin yang saya tangkap terkait penyalahgunaan wewenang yang tujuannya baik untuk kepentingan umum. Iya. Ya artinya wewenang itu dilakukan dalam jabatannya, dalam jabatan pemerintahannya kan begitu ya Pak Manurung ya? Betul Pak Dokter. Gitu. Jadi ya segala sesuatu perbuatan itu dilakukan dalam tindak pemerintahan ya itu dan dia bisa berpersepsi mengatakan bahwa ya saya melakukan ini kan wewenang saya. Nah, tetapi kan ada pihak lain yang mengatakan wah ini penyalahgunaan wewenang. Nah, kita ini ngukurnya bahwa dia pejabat itu menyalahgunakan wewenang dalam tindak pemerintahan, unsurnya apa gitu loh. Nah, ini mungkin
Mungkin Pak Muhammad Rizky ya, ini belum kita lihat ini Pak Bapak kita ini belum. Pak Muhammad Zikri. Siap Apakah, Pak, malam Pak. ya siap. Ini mohon arahan ini Pak, ini tentang ini kita sudah menangkap tadi apa yang kita perbincangkan ini. Mohon izin Pak, mungkin saya coba berpendapat sedikit. Iya Pak. Menurut kami, apa itu yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang? Mungkin ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tentunya tindakan tersebut melanggar aturan tertulis, Pak. Kemudian yang poin keduanya, tindakan tersebut tentu dengan maksud menyimpang walaupun perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan. Dan poin yang terakhir tentu berpotensi merugikan negara. Nah, mungkin itu poin-poin penting menurut pendapat saya. Perbuatan tersebut bisa dikatakan suatu perbuatan yang menjadi penyalahgunaan wewenang. Demikian Pak, mungkin bisa ditambahkan dengan senior-senior yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muhammad Zikri. Itu memang kalau dia sudah menabrak aturan itu memang agak sulit mengatakan bahwa itu namanya itu sudah melanggar peraturan, kan gitu. Melanggar peraturan dengan penyalahgunaan wewenang. Nah ini ya mungkin saya berikan contoh ada beberapa, nggak usah saya sebutkan lah namanya, kan tak enak juga, tapi ini sudah jadi kasus dan pejabat ini sudah divonis bersalah. Ya, semua prosedurnya dipenuhi gitu, permohonan ada apa gitu. Salahnya dia adalah permohonan itu harusnya prosedurnya biasanya yang sudah diatur, ditentukan di situ, draftnya itu harus di-ACC dulu terlebih dahulu. Draftnya itu harus di-ACC dulu sama Biro Hukum gitu. Nah, tapi tanpa melalui prosedur itu, tapi bahwa wewenang itu semua prosedur itu ada gitu. Hanya karena tidak melalui Biro Hukum permohonan ini. Kalau mungkin Bapak mengikuti masalah yang ini baru disidangkan kok, baru diputus gitu. Salahnya dia cuman permohonan itu, izin itu diberikan tidak melalui. Mungkin Pak Muhammad Zikri tahu kali ya kasusnya itu. Belum tahu Pak, mohon izin Pak. Belum tahu ya. Ya. Jadi izin diberikan sesuai dengan prosedur, tetapi ya prosedurnya itu tanpa melalui Biro Hukum. Lalu ya ini nggak betul, harusnya kan melalui sini kan gitu. Tapi bahwa dia sebagai kepala dinas menerbitkan izin itu wewenang dia. Gitu. Memang wewenangnya gitu. Dan dia diperintahkan sama gubernur untuk menerbitkan, sudah di SCC gitu. Nah, tapi setelah jadi kasus, kan biasanya ini penyalahgunaan wewenang ini kan udah jadi kasus ini. Ibaratnya sudah di tangannya Pak Hari Purnomo lah ini di sidang ini kan. Nah, tahu dibahas-bahas, dilihat-lihatlah berkas-berkasnya. Nah, istilahnya udah, salahnya di sini, ini penyalahgunaan. Akhirnya yang betul semuanya itu semua jadi hancur semua, nggak ada lagi benarnya itu. Nah, itulah penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan itu gitu. Jadi sesuai aturannya dipenuhi bahwa dia berwenang mengeluarkan izin itu betul ya. Gitu.
Jadi ya mau gimana? Jadi ya inilah dari wewenang itu, karena dia menerbitkan langsung izin itu, ya, dia kan ya sudah setuju, gubernur juga sudah setuju apa semua. Tapi karena draft izin itu tidak melalui biro hukum, nah itu. Jadi kok langsung nyelonong. Nah, yang kayak gitu. Jadi susah kalau memang apa kira-kira begitulah wujudnya bagaimana penyalahgunaan wewenang itu. Kalau sebab kalau sudah di apa kalau sudah di jadi masalah itu kewenangan itu dicari apa unsur-unsur daripada kewenangan itu yang tidak terpenuhi. Gitu. Tapi satu saja tidak terpenuhi, maka disitulah tindak pemerintahan itu tidak sempurna. Gitu. Jadi bukan tidak sesuai, sudah sesuai dengan aturan semuanya. Wah, kalau tidak sesuai dengan aturan, wah itu bukan penyalahgunaan wewenang, ya itu melanggar aturan namanya kan. Melanggar aturan. Nah, karena hal begini kan kita jumpai sering itu kan dalam apa? Dalam tindak pidana korupsi sekarang ini kan semuanya ini yang diupload. Semua birokrat itu kan semuanya wah komplit gitu. Komplit semuanya, tapi ternyata memang ya wewenang itu disalahgunakan. Dari mana? Dan kalau orang-orang biasa saja melihat itu tidak bakalan ketemu. Makanya kalau seperti di KPK itu tangkap dulu orangnya baru cari masalahnya kan begitu. Karena indikasi itu kan sudah ada. Makanya seperti KPK itu ada ekstrajudisial di mereka. Kalau umpamanya seperti katakanlah institusi kepolisian mencari-cari dulu, pakai izin dulu, Pak, ini bakalan ketemu. Makanya seringkali itu selama ini yang diproses oleh KPK itu ya begitu. Karena hanya KPK lah yang bisa membuat terang wewenang yang disalahgunakan itu hanya KPK. Kalau kita mana buktinya? Mana buktinya? Siapa yang bisa membuktikan itu? Gitu. Siapa yang bisa tahu itu prosedur-prosedurnya itu? Ya gimana? Karena ini kan prosedur-prosedur di instansi, di internal instansi itu sendiri gitu. Publik tidak bakalan tahu itu. Nah, oleh karena itulah makanya ya ini erat kaitannya dengan bagaimana tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pejabat. Nah, ini mesti dijelaskan ini sama Bu Mega tadi. Bu Mega sudah nongol tadi, Bu Mega. Mungkin ada masih sama kita Bu Mega Tri Astuti. Belum ya? Atau Pak Ramadan Fitri Sihombing. Ramadan Fitri Sihombing. Ibu Silvana Agnata Ulan. Ya, hadir. Oh. Gimana Bu? Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Pak. Kalau terkait Saya udah pernah lihat enggak Ibu Silvana ini? Udah pernah ketemu enggak? Di Zoom lah gini. pernah, Pak. Oh, pernah ya. Oh, makanya dimunculkan dulu kameranya biar kelihatan wajah cantiknya itu. Nah, makanya ini kan kalau begini kan terang benderang kan begitu. Lagi berantakan pulang kerja.
Wah, ini baru berantakan sudah begini kan, apalagi rapi, wah itu bahaya, itu urusannya Pak Ketua kelas kita nanti bisa jadi apa nanti? Bisa Ya, jadi. Silakan mungkin Ibu Silvana mengikuti tadi apa yang kita obrolin. ya terkait dengan penyalahgunaan wewenang, menurut saya bentuknya bisa melampaui kewenangan atau mencampur adukan wewenang sama bertindak sewenang-wenang. Misalnya untuk yang melampaui wewenang, ya melampaui masa jabatannya, batas waktu tangan dengan peraturan perundangan, itu sih Pak. Sebetulnya yang mau saya konfirmasi kepada Ibu sebetulnya mengenai bedanya tanggung jawab jabatan sama tanggung jawab pejabat itu bedanya gimana itu, Bu? Tanggung jawab jabatan itu tindakan dia melekat pada jabatannya ya Pak, dengan job deskripsi dari jabatannya dia sendiri. Tapi kalau sebagai pejabat lebih ke etik. Kalau menurut saya sebagai pejabat dia juga harus mengikuti kode-kode etik tertentu yang melekat pada dirinya sebagai pejabat. Ya karena ya kalau ya tanggung jawab pejabat ya tentunya kan karena ini kan ini bisa menyangkut pidana itu. Tapi tanggung jawab jabatan nah ini saya malah ada pertanyaan kayak penyalahgunaan wewenang, karena kan pada prakteknya menurut saya tidak semua penyalahgunaan wewenang kan pasti unsurnya pidana, cuman kadang praktek itu sulit membedakannya gitu loh Pak. Ya penyalahgunaan wewenang itu kan tidak harus pidana, tapi ketika penyalahgunaan wewenang itu kan sering menjadi nyata ketika itu sudah menjadi kasus pidana, akan terungkap di persidangan. Kita jelas melihat unsur mana dalam wewenangnya itu yang disalahgunakan. Kalau tidak dalam kasus pidana, memang sulit membuktikan. Kalau umpamanya Ibu sebagai pejabat, wewenangnya menerbitkan izin. Izin itu prosedurnya ada 8. Ya, izin itu. Lalu Ibu menerbitkannya itu hanya dengan 4 persyaratan. Nah, kan begitu. Nah, ini nggak usah lah, ini nggak usah lah. Jadi ya namanya mempermudah. Ya, itu wajar-wajar. Ya itu sering terjadi dan itu tidak akan menjadi masalah kalau tidak ada hal-hal lain yang menyebabkan itu menjadi kasus hukum. Tapi ketika itu nanti menjadi kasus hukum dan ada unsur kerugian negara di situ, ya yang Ibu tidak penuhi dalam persyaratan yang 8 itu dan kenyataannya cuma 5 dipenuhi oleh pemohon, tapi dengan sudah dikabulkan. Nah inilah penyalahgunaan wewenang itu. Dan itu tidak bakalan kalau umpamanya biasa-biasa saja, tidak. Ya salah satu contoh di sini ada kasus juga di Batam. Ya, ada kasus juga di Batam mengenai izin juga gitu. Dan izin ini dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam izin itu semuanya dipenuhi, tetapi izin itu seharusnya ada pertimbangan bahwa lingkungan itu harus menjadi pertimbangan. Tapi diterbitkan. Itu.
diterbitkan. Nah, setelah digugat karena ada orang yang berkeberatan terhadap izin itu dibatalkan. Nah, bahwa itu memenuhi prosedur, memenuhi, tapi ada salah satu di situ yang tidak memenuhi, dibatalkan oleh pengadilan. Nah, disitulah umpamanya. Nah, di situ ada penyalahgunaan itu, ada disalahgunakan, kira-kira begitu. Begitu contoh kasusnya. Atau mungkin menurut Ibu ada contoh lain yang bisa memperjelas kita, karena ya jangan juga kalau melanggar aturan kan aturannya A dilanggar tidak dipenuhi, ya itu kan menabrak aturan, bukan penyalahgunaan wewenang itu kan. Itu masih beda, sekalipun unsur wewenang di situ ada memang. Di situ. Oke. Oke, mungkin saya sapa dulu yang lain, mungkin Pak Zulhirdan Siregar ini belum. Ini Pak Siregar. Hadir. Wah, ini Pak Siregar mana? Wah, oke. Ini Pak Siregar nampaknya segar-segar terus ini, ya. Salam sehat, Dok. Iya. Jadi kalau menurut Pak Siregar mungkin sudah mengikuti dari tadi apa yang kita bicarakan tadi. Siap Pak, ya. Udah Pak. Ya, jadi ya untuk Pak Siregar ini mau mengkonfirmasi saja ini bagaimana perbedaan antara penyalahgunaan dalam tindak pidana pemerintahan dan penyalahgunaan dalam tindak pidana korupsi, itu bedanya di mana? Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pemerintahan. Mohon izin Pak, mungkin saya coba Pak untuk memberikan sedikit pandangan Pak. Ini agak berat pula. Kirain tadi pengadilan wewenang Pak. Ini udah ke korupsi pula. Ya jelas Pak, menurut kami yang pertama mungkin kita lihat yang tindak pidana korupsi Pak. Kalau tindak pidana korupsi sudah jelas ada kerugian negara yang dibuktikan melalui mungkin pengadilan Pak. Atau ya yang jelas pengadilan lah Pak menurut kami Pak, sebagai tertinggi untuk hukum. Setelah diputuskan bahwasannya terjadi tindak pidana korupsi. Ya, kedua terkait di penindak mungkin lebih mengarah yang ke wewenang juga sebenarnya ya Pak. Iya. Kalau menurut kami Pak, penyalahgunaan wewenang itu lebih mengarah kepada jabatan Pak. Jadi jabatan yang dipegang atau yang diberikan oleh pejabat yang lebih tinggi kepada seseorang. Misalnya kepala dinas atau kepala satuan kerja. Wewenang ini mungkin lebih mengarah kepada teknis Pak. Terkadang teknis ini misalnya yang tadi Bapak sampaikan, kalau aturan mainnya adalah 8 langkah, ternyata untuk mempermudah pelaksanaannya pejabat yang diberikan kewenangan itu melakukan mungkin langkah menjadi 5 langkah sudah selesai urusannya semua gitu Pak. Mungkin yang perlu diluruskan adalah untuk mengapakan penyalahguna wewenang adalah ini Pak, mengenai transparansi dan akuntabilitas. Jadi kalau sepanjang transparan dan akuntabel terhadap sesuatu itu, mungkin itu lebih mungkin untuk penyalahguna wewenang itu lebih berkurang Pak. Karena kalau tiba-tiba terjadi yang mungkin orang atau masyarakat tidak ketahui, itu bisa dianggap menjadi sesuatu yang salah. Itu dari kami Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini
Pak Srigar tugas di mana Pak Srigar? Biro Hukum ya? Enggak Pak, Oh, saya bukan. di kesehatan Pak, sama dengan Pak Priyo Pak. Oh, di kesehatan. Cuma Pak Priyo lebih hebat Pak. Jadi Beliau kesehatan gimana? keamanan, Pak. Oh, di dinas kesehatan ya? Kami di Kementerian Kesehatan Pak, UPT-nya, unit pelaksana teknisnya Pak, Kementerian Kesehatan Pak. Vertikal Pak, instansi vertikal Pak. Oh. Nah ini kesehatan ini kadang-kadang ya memang wewenangnya itu di dalam menentukan suatu tindakan yang akan dieksekusi oleh BPJS itu, wewenang kesehatan itu gimana itu Pak Srigar ya? Sebab ini BPJS ini saya lihat jadi lebih galak dari kesehatan itu, dari Menteri Kesehatan. Pandangan kami begini Pak, karena BPJS suatu badan yang terpisah dengan Kementerian Kesehatan Pak. Sekarang saat ini dia memiliki apa sendiri dan apa yang sendiri. Sama dulu seperti Badan POM Pak. Badan POM itu dulunya kan di bawah Kementerian Kesehatan. Sekarang mereka terpisah memiliki sebagai suatu badan Pak. Ya. Mungkin karena ini juga Pak, selain mereka namanya badan, kalau nggak ada kepalanya Pak, makanya mereka sewenang-wenang Pak. Kalau ada kepalanya kan lebih enak gitu. Oh, itu dia. Ya masalahnya saya lihat aturan dari Menteri Kesehatan itu ndak ditengok sama BPJS. BPJS bikin SOP sendiri saja. Nah, apakah itu juga termasuk bagian dari penyalahan wewenang atau apa? Bagaimana itu? Kalau terkait dianggap sebagai penyalahan wewenang, kalau memang tadi teman-teman sampaikan Pak, itu mungkin yang tadi seperti kawan-kawan sampaikan, mungkin perlu ada yang namanya evaluasi Pak. Mungkin evaluasi kinerja antar kementerian dan lembaga Pak. Ini itu yang perlu jadi salah satu poin untuk penyelesaiannya Pak, apabila terjadi miskomunikasi atau antar kinerja instansi Pak. Oh, iya karena ya saya lihat BPJS itu kan sekalipun bahwa rumah sakit yang itu mengklaim apa yang harus ditagihkan ke BPJS itu kan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Benar Pak. Nah, setelah ditagih tahu-tahu ini SOP-nya BPJS beda dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Sebetulnya yang punya wewenang Menteri Kesehatan ya peraturan dari Menteri Kesehatan atau SOP-nya BPJS. Gimana ya? Enggak. Saya bukan apa-apa. Cuman itu praktek nyata karena ini kan bagian daripada ada birokrasi kita ini kan kita membicarakan yang nyata-nyata saja lah. Kalau teori, kalau buku itu Bapak bisa baca di mana saja itu banyak itu. Tapi ketika kita menghadapi kenyataan seperti ini, nah ini menurut Pak Srigar sendiri bagaimana itu, Pak? Kami kasih contoh ya Pak, ada miskomunikasi antara kesehatan dengan BPJS Pak. Yang lebih jelas mungkin kita yang kalau kesehatan itu sebenarnya mengarahnya ke universal Pak. Jadi dimanapun kita berada seharusnya kalau kita larikan ke Undang-Undang Dasar kan memang negara atau harus wajib untuk melaksanakan terkait kesehatan ini. Cuman pada teknisnya ternyata ada aturan-aturan yang mungkin kayak Bapak sampaikan ada aturannya BPJS. Contohnya yang jelas seperti haji Pak. Bagi jamaah calon jamaah haji yang biasanya misalnya akan berangkat haji Pak. Tiba-tiba misalnya dari Dumai atau dari Pekanbaru yang embarkasinya dari Batam. Nah, berbeda dengan jamaah haji yang ada dari Kepri. Nah, jamaah haji yang dari Riau
apabila sakit di sini Pak, itu nggak ditanggung Pak terkait BPJS-nya. Jadi mereka berobat dengan biaya sendiri. Nah, kebetulan kalau di Kepri yang setahu kami, mereka tidak melalui BPJS, ada namanya jaminan kesehatan daerah, Jamkesda atau apa Pak ya. Sehingga jamaah haji itu, calon jamaah haji itu bisa ditanggung dengan adanya jaminan kesehatan daerah tersebut Pak. Nah, di situ ada poin yang menurut kami ada yang miss Pak, seperti yang Bapak sampaikan. Kita sering ngotot juga Pak terkait hal tersebut pada saat misalnya kita rapat antar lembaga misalnya dari kesehatan dan BPJS. Cuman mereka tetap ya namanya mungkin yang turun itu adalah teknisnya, mereka akan berbicara mengenai teknis Pak. Jadi mereka bilang kalau sakit ya harus ke fasilitas pelayanan kesehatan pertama dulu. Nah, sedangkan kalau kita BPJS, misalnya suatu daerah, misalnya kita dari Riau, Pak. Nah, kalau kita mau berobat di sini, mungkin hanya dikasih kesempatan kalau nggak salah, kalau itu pun harus yang emergensi, kalau nggak saya kami, Pak, itu cuma 3 kali ya, kalau salah. Nggak bisa langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan pertama, kalau misalnya sakitnya hanya dianggap batu-batu, sesak napas, seperti itu, Pak. Jadi memang itu ada sedikit yang kayak Bapak sampaikan betapa kerasnya BPJS terhadap menegakkan apa mereka Pak, SOP mereka Pak. Nah itu, jadi padahal rumah sakit itu tunduk pada peraturan Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan, benar Pak. Ya itu, jadi dilaksanakan rumah sakit itu peraturan Menteri Kesehatan, lalu diklaim ke BPJS, BPJS tidak mau bayar. Benar Pak, benar. Itu jadi. Nah, itu namanya apa itu Pak Srigar itu? Dalam yang kita pelajari ini. Apa yang dibilang kalau Bang Fahmi biasa bisa menyebutnya Oh, Bang Fahmi ya. Oh, ini Bang Fahmi. Coba dulu Fahmi. Yang mana Fahmi ini? Apa yang beliau ada menyebutnya biasanya Pak. Aduh. Oh, ini Fahmi. Rupanya Fahmi ini banyak. Bang Fahmi Pak. Saya lupa apa sebutannya Pak. Bang Fahmi yang bisa nyebut. Rupanya dia, rupanya aktornya ya. Fahmi. Coba dulu jelaskan dulu itu Pak Fahmi. Bagaimana itu? Nah. Suaranya nggak kedengar ya? Ada kendala kalinya. Halo Bang Regar, dengar Bang? Iya, Bang. Dengar. Bang. Siap. Tadi belum. Maaf Pak Dokter, tadi HP lowbat jadi terputus tadi. Iya. Sebelum menjawab apa itu yang diterangkan sama Bang Regar tadi, saya sedikit ingin menjawab juga itu apa tuh yang Bapak maksud dengan penyalahgunaan kewenangan. Kalau di dalam penerapan sebenarnya penyalahgunaan kewenangan itu sederhana saja Pak, yaitu melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang. Di dalam prakteknya seorang pejabat publik sudah ada tupoksinya, melampaui dari tupoksi dan kewenangannya, atau mencampur adukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang ketika seperti yang disampaikan oleh Ibu Eka tadi, pimpinannya menyuruh begini begitu, yang itu tidak diatur, yang itu bukan merupakan tupoksi, karena dia tahu adalah pimpinan dan anak buah pasti menurut. Nah, itu namanya bertindak sewenang-wenang, yaitu di dalam prakteknya Pak. Namun kapan itu dikatakan penyalahgunaan?
kapan bisa dikatakan seseorang pejabat itu menyalahgunakan kewenangan? Tentu ada indikator yang dapat kita berikan, Pak. Yang pertama misalnya penyalahgunaan wewenang untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi atau suatu golongan. Itu bisa dikatakan penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua, kapan seseorang itu dikatakan penyalahgunaan kewenangan? Dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi penyimpangan itu dari tujuan yang diberikan kewenangan tersebut bertentangan dengan aturan. Nah, yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan dapat dipersalahkan kepada seorang pejabat apabila prosedur-prosedur yang telah ditetapkan tetapi tidak dilalui dengan benar. Nah, contoh seperti yang Bapak sampaikan tadi mungkin ada perizinan yang mestinya melalui pintu A, pintu B, pintu C, salah satunya biro hukum, tetapi itu tidak dilalui. Nah, itu bisa dikatakan penyalahgunaan kewenangan. Tetapi tidak semua penyalahgunaan kewenangan itu berujung kepada sebuah tindak pidana. Bisa saja hanya sekedar maladministratif. Apabila itu tidak menimbulkan kerugian keuangan negara, apabila itu tidak menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara, maka itu hanyalah sebatas maladministratif. Nah, itu pendapat saya. Kalau persoalan yang disampaikan oleh Abangda Zulhidan Siregar tadi, ada perbedaan pandangan, perbedaan persepsi dan perbedaan aturan dari Kementerian Kesehatan dengan SOP yang ada di BPJS, dan itu memang sangat sering kita temui di lapangan, Bapak. Dan padahal itu adalah menyangkut pelayanan mendasar yang dilindungi oleh konstitusi terhadap kesehatan masyarakat. Satu hal, bahwa aturan, apakah itu surat edaran Menteri Kesehatan ataupun keputusan Menteri Kesehatan, itu adalah merupakan salah satu produk hukum. Namun SOP yang ada di BPJS, SOP itu sifatnya hanyalah juklak juknis petunjuk pelaksanaan di lapangan, sehingga itu bukanlah merupakan produk hukum yang dapat mengikat. Apabila ada pertentangan SOP, tentu kita akan kembali merujuk kepada aturan yang lebih tinggi. Tidak bisa SOP BPJS itu melanggar ketentuan surat keputusan atau surat edaran atau hal lainnya yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Walaupun itu secara yuridis seperti itu, namun kenyataan di lapangan tidak segampang itu kita melihat realitasnya. Katakanlah seperti yang disampaikan tadi, si A untuk perobatan pertama itu apabila menggunakan layanan BPJS harus dari puskesmas atau tempat praktek rujukan. Ketika si A itu berada di luar kota, apakah bisa? Oh, ternyata apabila diklaim tidak bisa. Nah, hal-hal seperti ini, SOP itu harusnya lebih lentur. Ada keadaan-keadaan darurat yang SOP itu harus bisa menyesuaikan diri. Bukan aturan yang lebih tinggi yang menyesuaikan diri dengan SOP. Karena pada prinsipnya SOP itu untuk melancarkan pelaksanaan dari aturan-aturan yang lebih tinggi. Apabila SOP malah menjadi penghalang, maka SOP itu harus disingkirkan. Tidak boleh aturan yang di atas dilanggar oleh sebuah SOP, apalagi sifatnya pelayanan publik, pelayanan yang bersifat sangat mendasar yang dilindungi oleh konstitusi. Nah, itu malahan bisa bagi orang-orang yang mengerti hukum kan bisa BPJS menghalang-halangi seorang masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusionalnya, pelayanan kesehatan yang merupakan pelayanan mendasar. Mungkin itu pandangan saya, Pak. Mungkin kurang terstruktur, Pak. Terima kasih, Pak Dokter. Iya. Wah, ini mantap. Ini Pak Fahmi ini yang biro hukum ya? Bukan. Bu Eka biro hukum, Mbak. Oh, Bu Eka yang biro hukum. Jaksa yang ini Pak Fahmi jaksa. Pak Fahmi ini jaksa dari mana ini? Izin Pak, saya di Kejati, Pak. Oh, di Kejati. Wah, ini pantaslah Kejati langsung. Tetapi persoalannya begini, Pak Fahmi. Siapa? Ya, persoalannya kan sekarang itu kan
peraturan Menteri Kesehatan itu dianggap mengatur instansi yang di bawahnya, di internalnya. Sedangkan BPJS dia mengatur bagaimana SOP-nya. Nah, persoalan yang timbul sebetulnya seharusnya menurut undang-undang bahwa BPJS itu kan tukang bayar. Kan begitu. Jadi, nah sekarang rumah sakit ini kan mengerjakan sesuai dengan petunjuk peraturan Menteri Kesehatan. Begitu ditagih sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, ditagih sama BPJS tak mau, wah ini SOP kami begini. Ya, katakanlah dalam suatu tindakan di rumah sakit tertentu, bagaimana melahirkan anak, apa. Ya, sebab BPJS juga beralasan bahwa kami tidak bisa karena ini uang negara ini ya, bagaimana kalau kami bayar nanti SOP kami seperti ini. Nah, dalam hal seperti ini yang terjadi apa? Begitu loh Pak Pami. Dalam lingkup administrasi pemerintahan ini, birokrasi ini. Kalau dalam hal ini ada persoalan kalau kesan secara umumnya adanya persoalan kewenangan masing-masing lembaga, perbenturan kewenangan masing-masing lembaga. Tetapi menurut saya Pak, kalau kita lihat lebih jauh, ini sebenarnya bukan persoalan kewenangan, karena BPJS itu tidak lebih daripada sebagai yang Bapak katakan tadi itu juru bayar. Nah, artinya dia operator yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Seorang operator tentu tidak akan mungkin melawan atasannya, tanda kutipnya Pak. Menteri Kesehatan itu adalah lembaga negara yang memang membidangi pelayanan terhadap kesehatan masyarakat, yang dibantu oleh operator untuk menjembatani pembayaran itu, dibantu oleh BPJS untuk mengumpulkan sumbangan atau sumbangan dari masyarakat dalam hal pembayaran BPJS-nya. Ketika memang seperti itu, kalau kita mau lebih agak radikalnya, kalau pihak dinas kesehatan ketika diserang oleh masyarakat gara-gara SOP-nya BPJS, itu harusnya ya dinas kesehatan kan bisa sebenarnya melakukan dengan duduk bersama dengan orang BPJS. Itu langkah lembutnya. Langkah lebih kerasnya ya, setiap SOP itu kan keputusan pejabat. Kalau kita anggap BPJS itu adalah badan pemerintah atau badan negara, maka putusan-putusan SOP yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat itu udah petunkan saja. Salah satunya ya masyarakat ataupun dinas yang berwenang itu, salah satunya saya rasa dinas kesehatan bisa melakukan itu. Tetapi kan untuk melakukan langkah-langkah radikal sejauh itu juga mereka tentu terlihat disharmonisasinya tentu tidak mau untuk tampil ke depan, Pak. Iya. Baik Pak Fahmi, terima kasih sudah kita dicerahkan ini semua ini oleh Pak Fahmi ini tentang masalah BPJS ini dan juga mengenai wewenang ini. Nah sekarang saya sapa dulu ini Pak Elan, ada ini Pak Elan nampaknya tadi belum muncul Pak Elan. Apakah bersama-sama dengan kita? Izin Pak, tadi beliau telepon, mati lampu di perumahannya Pak. Mati lampu, wah ini bahaya itu kalau udah mati lampu. Wilayah Nongsa mati Pak. Gitu ya? Iya Pak. Waduh. Ya, PLN mau dikerjain dulu Pak. Iya. Kalau Pak Piki tadi nampak tak Pak Piki muncul sebentar? Ya Pak, hadir Pak. Ya Pak Piki, bagaimana? Tadi mungkin sudah menyimak juga apa yang kita perbincangkan tadi Pak Piki. Iya Pak. Iya.
Bagaimana pendapat Pak Piki itu yang diterangkan oleh Pak Fahmi tadi itu? Kalau untuk itu artinya saya menanggapi Pak karena udah dikupas tuntas ya dan mendapat pencerahan juga dengan penjelasan Bang Fahmi. Saya cuma sedikit menambahkan saja. Kadang kewenangan pejabat ini kan juga memang sih benar kata Bang Fahmi itu juga ada aturan yang mengatur, dan pejabat itu sebenarnya juga harus fleksibel, tidak kaku berdasarkan SOP saja. Apabila SOP-nya yang seperti Bang Fahmi bilang tadi itu tidak sesuai dengan keadaan yang ada, memang sepatutnya dapat dikesampingkan. Nah, saya sedikit bergeser ke diskresi nih Pak, kalau misalnya tentang fresh air mason ya, kalau saya sedikit menyinggung ya. Dalam pandemi COVID-19 ini kan artinya banyak orang yang beranggapan bahwa vaksinasi ini masih belum ada uji klinis yang pasti dan valid ya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Waktu pandemi ini masih benar-benar dalam keadaan peak-nya ya, artinya dalam keadaan puncak. Nah, pemerintah mengeluarkan kebijakan siapa yang menolak vaksin itu artinya siap untuk didenda dan dipidana. Nah, di sini kan artinya pejabat pusat ataupun daerah sendiri menyampingkan SOP yang sudah diterbitkan pemerintah. Artinya gini, vaksin itu memang wajib, tapi tidak perlu kita harus memberikan sanksi pidana dan denda juga untuk masyarakat. Di sini juga pemerintah selain juga menunjukkan kewenangannya, dia juga harus benar-benar memberikan edukasi dan komunikasi yang cukup baik lah ke masyarakat. Nah, BPJS Kesehatan sendiri di dalam masa pandemi ini juga sebenarnya sedikit banyak membantu masyarakat ya dalam menangani masalah penyakit selama pandemi. Nah, saya melihat diskresi pemerintah dalam menanggapi pandemi COVID-19 ini sudah cukup tepat, namun masih ada hal-hal yang sedikit ambigu, yang artinya gini, dia tidak melihat masyarakat secara keseluruhan, mungkin hanya segelintir, sekelompok atau beberapa sampel saja. Sebagai contoh seperti ini Pak, di Bali ya, yang kotanya itu hidup dengan industri pariwisata, masyarakatnya banyak yang menolak memakai masker dan banyak yang mungkin menolak aturan PSBB. Nah, pemerintah di sana mungkin ada aturan yang diterapkan mengenai masker itu sendiri, mengenai kebijakan PSBB. Namun melihat keadaan di sana pariwisata lesu, ya kan, tidak ada daya beli dan daya ekonomi rendah sekali, tidak akan mungkin disamakan dengan penerapan pada saat di Jakarta yang benar-benar ketat, gitu loh Pak. Nah, saya juga mendengar seperti ini. Kita ada karantina 14 hari, ya sesuai dengan aturan protap dari Kementerian Kesehatan. Namun ada contoh kasus di RSKI Galang atau di Wisma Atlet Jakarta, pasien yang sudah terpapar COVID-19 10 hari saja sudah keluar, gitu loh Pak. Artinya di sini ada ambiguitas. Mana yang kita ikuti? Aturan RSKI atau Wisma Atlet yang memang punya koridor penanganan masalah yang terpapar, atau tupoksi dari kementerian itu sendiri yang 14 hari karantina. Nah, ini kan masih ada hal-hal yang artinya dalam menanggapi pandemi COVID ya, kita bergeser sedikit dari BPJS, itu kosong. Nah, disitulah perlunya diskresi pemerintah untuk meluruskan hal tersebut, Pak. Mana yang kita pakai standarnya? 10 hari kah atau 14 hari? Kalau 14 hari, kita laksanakan 14 hari. Kenapa orang yang terpapar COVID-19 dimasukkan ke dalam rumah sakit RSUD kah atau rumah sakit swasta, itu 14 hari. Sementara tempat karantina seperti RSKI Galang atau Wisma Atlet itu hanya 10 hari. Dan ketika mereka keluar dari sana, banyak yang menginformasikan bahwa mereka tidak dirapid kembali. Nah, sementara di rumah sakit yang ditunjuk RSUD atau swasta, yang itu akan mereka klaim ke pemerintah, mereka melakukan rapid setelah 14 hari. Artinya, mana standar yang kita pakai?
Nah, seperti itu loh Pak. Standar dari kementerian kah atau memang standar dari internal mereka sendiri atau pengawasan dari pemerintah pusat ke tempat atau daerah itu tidak kuat. Nah, itu yang menjadi artinya saya sedikit menambahkan perlunya diskresi pemerintah untuk menunjukkan kewenangan yang benar-benar tidak memberikan ambiguitas di tengah masyarakat. Itu saja sih Pak dari saya. Sekian Pak. Ya, terima kasih Pak Vicky. Antara diskresi dengan konsistensi itu dalam konsistensi penerapan regulasi memang itu ada dua hal yang berbeda itu Pak Vicky. Nah, oleh karena itu ya mungkin Pak Vicky bisa membahas ini dalam suatu tulisan. Mungkin Pak Vicky bisa membuat tulisan tentang keterkaitan antara diskresi dan konsistensi regulasi. Di mana letak relevansinya? Gimana Pak Vicky? Iya Pak. Jadi saya topiknya mungkin Pak Vicky bisa buat ya keterkaitan antara diskresi dengan konsistensi regulasi. Itu karena untuk membahas hal yang Bapak utarakan, Pak Vicky utarakan tadi. Gimana? Siap? Saya siap aja sih Pak. Oke. Jadi maksud saya supaya itu nanti dijelaskan kepada kita pada pertemuan berikutnya karena kita ada 3 kali pertemuan ini. 7 Pak. Nah, 3 kali pertemuan. Nah, jadi ya itulah tema yang nanti cuman di dalam masalah regulasi itu perlu juga Pak Vicky jelaskan tentang sebetulnya bagaimana suatu pelaksanaan daripada kewenangan ini dalam suatu birokrasi. Karena birokrat itu kadang-kadang bertindak bukannya sesuai dengan regulasi, tetapi sesuai dengan perintah atasan. Ini begitu. Jadi maka Pak Vicky bisa menjelaskan kepada kita nanti dalam pertemuan berikutnya bagaimana itu diskresi dengan konsistensi regulasi yang ada, kan gitu. Nah, pejabat itu kadang-kadang ya memang ya di dalam suatu pelaksanaan wewenang, makanya kita bahas tadi mengenai wewenang menurut hukum administrasi dan juga penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan. Nah, ini kan yang kita hadapi dalam keseharian, dalam keseharian karena mengenai masalah hukum administrasi ini adalah masalah yang ada dalam lingkup pemerintahan semua. Gitu. Jadi saya kira sepakat ya Pak Vicky ya. Jadi itulah tema yang nanti minggu depan Pak Vicky jelaskanlah kepada kita mengenai diskresi itu dibuat dalam hal apa itu diskresi. Ya kalau seperti Pak Fahmi mungkin jelas waktu penyidikan itu ya jelas diskresinya nampak di sana, unsurnya ada kan begitu. Tapi ketika itu di dalam kewenangan dalam tindak pidana pemerintahan, diskresi itu menjadi agak kabur. Kalau umpamanya penyidik dalam menahan seseorang, diskresinya jelas. Kan begitu. Jadi kalau dalam hal birokrasi melakukan suatu kebijakan, diskresinya letaknya di mana? Karena ya diskresi ini kan bisa diuji. Nah, batu ujinya itu ada azas-azas tadi kan gitu.
Nah, kalau sudah menyangkut azas-azas itu kan, nah itu Pak Hari Purnomo lah yang membahas itu nanti pada waktu membuat pertimbangan, kan begitu. Tapi semua kewenangan diskresi itu unsurnya ada, karena diskresi itu kan kewenangan juga subjektif untuk hal yang objektif, kan begitu. Nah ini kalau sudah seperti itu urusannya Pak Fahmi udah di kejaksaan itu dalam membuat dakwaan, kan begitu. Nah, mungkin ada yang belum saya sapa tadi. Pak Aziz Kasim udah saya sapa belum? Belum, Pak Aziz Kasim belum. Iya, belum tadi. Ini Pak Aziz, tolong dulu presentasikan ke kita sekarang secara singkat yang disampaikan yang di dalam 3 kali pertemuan dengan Profesor Abdul Latif apa saja sih yang diterangkan? Selama ini ada, tidak muncul ini apa gambarnya yang seru itu dari Pak Aziz ini. Halo Pak Aziz. Oh, tiba-tiba enggak apa ya? Enggak ada respon ya? Pak Elan tadi? Oh, Pak Elan itu mati lampu ya? Nah, tersambung tuh Pak. Oh, ini Pak Elan. Masih di mute itu Pak Elan, masih di mute. Sini Pak. Iya. Nah ini Pak Elan, ini mungkin hal yang sama, mungkin barangkali dalam 3 kali pertemuan sebetulnya sudah kita bahas tadi mengenai apa-apa saja yang dirangkum dalam pertemuan dengan Prof. Abdul Latif. Gitu. Makanya kita bahas tadi tentang bagaimana wewenang menurut hukum administrasi itu dan juga penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana dalam tindak pemerintahan. Jadi kalau menurut Pak Elan ini bagaimana ini perbedaan daripada wewenang dalam tindak pemerintahan dan dalam tindak pidana korupsi itu bisa dijelaskan sama kita bagaimana itu Pak Elan? Ya, izin Dok. Siap. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh beberapa kawan-kawan ya, dari Pak Hari, kemudian dari Saudara Fahmi, ya artinya di situ sudah kelihatan di mana batasan penyalahgunaan kewenangan, kemudian tindakan-tindakan yang masuk ke dalam penyalahgunaan yang masuk ke ranah pidana, mana kewenangan yang tidak masuk ke ranah pidana. Kalau misalkan kita lihat dari kewenangan yang merupakan tindak pidana itu jelas Dok. Artinya ada kewenangan-kewenangan yang tadi Saudara Fahmi jelaskan juga bahwa masing-masing pejabat itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Di mana kewenangannya itu, disitulah dia sudah diatur di dalam tupoksinya. Ketika dia lari ke dalam keluar dari tupoksinya, disitulah dia terjadi penyalahgunaan kewenangan. Tapi sepanjang pejabat-pejabat itu tidak keluar di dalam tupoksinya, itu masih ke dalam nggak masuk ke dalam ranah pidana Dok. Izin Dok. Iya. Oke. Ya artinya memang ya betul apa yang dikatakan Pak Elan tadi bahwa memang apa yang kita bicarakan ini kan tidak selalu harus berujung kepada tindak pidana, karena juga ada kewenangan itu yang bersifat administratif, ya makanya ada dijelaskan bahwa ini ada maladministrasi kan begitu. Jadi oleh karena itu maka untuk mengukur
suatu maladministrasi itu, ini yang agak sulit juga ini, apa yang dimaksud dengan maladministrasi, kan begitu. Nah, karena maladministrasi kalau di dalam suatu kewenangan itu dibuat, nah, menurut Pak Elen ini bagaimana ini memahaminya? Izin dok, tadi terima telepon dok. Oh, iya iya. Oke, kalau iya. Aduh, nyanyinya enak kali. Iya. Oke. Gimana nih dok? Ya itu tadi mengenai tentang maladministrasi. Kan tadi kan sudah dikatakan ya, kita Pak Elen juga mengatakan tadi kan bahwa suatu penyalahgunaan wewenang itu tidak harus selalu berujung kepada tindak pidana. Siap. Tetapi juga dalam tindak pemerintahan itu ada suatu penyalahgunaan wewenang. Maka di dalam penyalahgunaan wewenang itu ada yang disebut dengan maladministrasi. Nah, unsur-unsurnya maladministrasi itu kalau bagaimana menurut Pak Elan itu? Waduh, kalau ini kayaknya lebih cenderung ke Pak Hakim kita nih dok, karena beliau Gitu. kayaknya lebih pakarnya nih mengenai tata usaha negara nih dok. Kita bisa berguru sama Pak Hari ini karena memang beliau hampir setiap hari menangani tata usaha negara, khususnya dalam penyalahgunaan kewenangan secara di mana di situ yang penyalahgunaan secara administrasi atau tidak dok. Izin dok. Iya. Ya memang itu memang urusannya Pak Ari Nama. Memang kita, nah kebetulan ya memang kita membahas mengenai maladministrasi. Jadi karena ini yang kita bahas adalah ini kan begitu. Dan memang ini memang kalau soal administrasi pemerintahan ya memang Pak Hadi Purnomo memang yang harus membahasnya setiap ada masalah di sana. Tetapi yang mau kita kita sebetulnya ingin mau menyegarkan pemahaman kita tentang administrasi pemerintahan itu, karena budaya birokrasi Pancasila yang juga dibahas di dalam pelaksanaannya kan kita belum nyata sama sekali kan, dan juga karena biar bagaimanapun administrasi pemerintahan kita itu selalu dipengaruhi oleh budaya politik, kan begitu. Nah, budaya politik kita itu kan juga mempengaruhi administrasi pemerintahan dan juga birokrasi. Ya, maka sekarang kita lihat bagaimana pergeseran-pergeseran politik dan juga pengaruhnya kepada sistem pemerintahan kita, pelaksanaan pemerintahan kita, dan juga kewenangan daripada pemerintahan itu dilakukan. Ini yang ingin kita sebetulnya diskusikan. Nah, oleh karena itu pada pertemuan selanjutnya pada minggu depan, saya mengharap kita semua punya makalah masing-masing. Silakan saja temanya apa dibuat. Tadi kepada Pak Piki Septiariski sudah ada dari temannya mengenai diskresi, gitu, dengan konsistensi regulasi. Itu tadi kita sepakati dengan Pak Piki. Tetapi yang lain seperti Pak Ela, Pak Budi Ketua Kelas, nah silahkan buat sendiri temanya.
supaya menjadi pemantik dari diskusi kita di dalam pertemuan berikutnya. Tentunya tidak lari daripada apa yang kita bahas sesuai dengan kuliah kita ini, gitu. Gimana Bu Eka, setuju ya? Nah ini kalau Bu Eka, ternyata Bu Eka Biro Hukum memang harusnya mencerahkan kita di sini. Jadi buatlah tema pada minggu depan. Administrasi ya Pak. Ya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang dijelaskan di dalam Ombudsman Republik Indonesia. Maladministrasi itu seingat saya adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, yaitu termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan garing atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan, gitu. Seingat saya begitu. Jadi begini, kalau di pemerintahan itu setiap atasan punya wewenang. Wewenang itu diterapkan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam bisa saja wewenangan itu akan melahirkan sebuah kebijakan yang mungkin tidak istilahnya tidak menuntut persetujuan dari semua bawahan pejabat lain yang ada di dalam sebuah instansi itu, begitu. Jadi itu yang sebenarnya selama ini tuh praktek-praktek maladministrasi akhirnya terjadi, begitu Pak. Baik, kalau gitu ya mungkin makalah yang akan dibuat untuk minggu depan Bu Eka bawa maladministrasi itu saja. Insya Allah saya hadirkan Pak ya. Iya, supaya itu dibagikan untuk kita karena setahu saya memang maladministrasi itu kalau melanggar hukum memang karena melanggar hukum itu kan luas ya. Ya bisa saja memang melanggar hukum, ada ketentuan, ada persyaratan dari suatu administrasi. Jadi unsur-unsur dari maladministrasi itu sendiri sehingga dapat dikategorikan maladministrasi. Sehingga dampaknya kepada keabsahan daripada suatu tindakan itu sendiri bagaimana. Nah itu nanti ya, ada mungkin Ibu tulis nggak usah terlalu banyak, apanya aja, nggak usah harus dipaksakan sekian lembar atau tetapi supaya Bu Eka nanti bisa memantik pemikiran dari rekan-rekan seperti Pak Fahmi, Pak Elan di sini supaya ya bisa kita diskusikan tentang sejauh mana itu, karena kalau suatu tindakan itu sudah maladministrasi dan itu sering berujung kepada ya dalam suatu perkara-perkara tindak pidana juga itu menjadi unsur kalau sudah salah begitu kan menjadi keputusan pidana nantinya begitu. Iya, ya. Kira begitu. Iya. Oke, terima kasih Bu Eka. Jadi itulah minggu depan bisa dipresentasikan untuk kita. Iya Pak, siap. Nah, mengenai kalau yang lain saya kira ya begitu juga Pak Senopati. Pak Senopati bisa juga ya. Siapa Pak? Saya siapa Pak Senopati ya? Sudah ya. Sudah Pak. Jadi kita masing-masing minggu depan membuat makalah. Judulnya silahkan buat sendiri. Kecuali tadi Bu Eka kita sudah sepakat. Judulnya juga Piki Septia itu juga kita sudah sepakat judulnya. Mungkin Pak Radiston Sirait nanti apa kira-kira yang bisa
dikuasai oleh Pak Riston Sirait yang bisa kita diskusikan pada pertemuan minggu depan. Gitu. Tapi ya bahannya ya tetap dari apa yang sudah dibahas mengenai administrasi pemerintahan dan birokrasi ini. Harus ada Izin Pak Dokter. Harus ada kesimpulan Izin dan Pak caranya. Dokter. Oke, Pak Fahmi. Ya, silakan Pak. Usul Pak Dokter untuk Pak Hari Purnama, saya tertarik tadi Pak, lebih baik beliau bahas masalah fiktif positif Pak di dalam undang-undang Cipta Kerja itu Pak, fiktif positif itu, karena ini kan hal yang baru dan mungkin ya menambah wawasan kita bersama dan sangat tepat rasanya kalau beliau menganggap, karena lembaga beliau tidak diikutkan ini di dalam CK karena tidak menjadi kewenangan mereka terhadap fiktif positif. Enak ini Pak. Oh, ya itu bukan saya yang minta loh Pak Hari Purnomo ya. Jadi audiens ini meminta ini. Request. Nah ini Saya lagu permintaan juga, ini Pak. dari peserta semua ya supaya Pak Hari Purnomo mendalami fiktif positif itu. Memang itu karena itu suatu yang jarang di telinga daripada para akademisi termasuk gitu ya. Itu bukan apalagi hal yang baru. Mungkin kalau Pak Hari Purnomo membagi dengan kita akan menjadi suatu bahan yang bagus juga itu. Apakah Pak Hari Purnomo bersedia? Oh, siap Pak. Baik Pak. Itu kan. Dari teman-teman. Baik, siap teman-teman. Pak, izin Pak. Ya. Memberi masukan sedikit Pak. Siap Ketua. Berhubung kita ini kan magister nih Pak perkuliahannya. Iya, iya. Nah, kan pasti banyak setelah ini ataupun ke depan kan pasti banyak yang akan diminta sebagai narasumber nih. Iya. Nah, mumpung sudah ada 3 topik Pak tadi Pak Bapak sampaikan. Bang Piki tadi masalah diskresi, Kak Eka masalah maladministrasi, Bang Hari Purnomo masalah fiktif positif di Undang-Undang CK. Nah, bagaimana untuk minggu depan itu kita buat semacam diskusi panel Pak. 3 orang ini seolah-olah sebagai narasumber. Jadi ada bentuk kayak latihan begitu. Nah, yang lain sebagai audien mungkin menanggapi apa yang disampaikan gitu Pak. Ini sekarang masukan Pak. Mohon izin. Iya. Bagus juga Ketua. Tetapi kita sudah sepakat tadi setiap orang harus menjadi narasumber. Siap. Yang ya tentunya mendalami setiap. Jadi Pak Fahmi juga bikin makalah dengan topik, silahkan pilih sendiri. Pak Ketua juga bikin makalah dong. Siap. Jadi supaya dijelaskan nanti kalau ada yang menanggapi, mengisi gagasan terhadap makalah yang dibuat, akan begitu. Boleh saja nanti umpamanya Bung Eka bisa saja tidak sependapat dengan Pak Budi nanti sekalipun ketua kelas, kan begitu kan. Nah nanti ya ini bagaimana ini, saya kurang sependapat ya, kan boleh saja. Tapi setiap orang, setiap mahasiswa, peserta ini memiliki membuatlah makalahnya dengan judul yang dipilih sendiri. Nah, di dalam halaman pertama dibuatkan nanti itu namanya dan nomor mahasiswanya, pembahasan tugasnya. Nah, setelah kita bahas nanti hari apa, pada pertemuan berikutnya, kalau ada perubahan nanti ya nggak apa-apa dirubah setelah lengkap nanti akan diserahkan itu ke sekretariat. Ya, sekretariat menjadi bahan penilaian. Kan sekarang kan itu bagian daripada yang harus dinilai kan. Nah, jadi keaktifan kita dalam forum ini itu juga merupakan suatu, karena kita ini direkam ini oleh universitas. Jadi semua pendapat yang disampaikan di dalam forum ini semua terekam itu.
Ya, kalau mau dengarkan diminta ke sekretariat itu nanti semua bisa. Gitu. Jadi oleh karena itu ya data elektronik itu ini supaya kita gunakan nanti pada minggu depan di dalam menyampaikan gagasan-gagasan kita mengenai apa yang kita pahami tentang administrasi pemerintahan ini dan birokrasi. Gitu. Nah, soal bahannya ya silakan banyak, tidak dibatasi dari mana pun silahkan saja. Nah, kalau soal lembarannya ya nanti dipaparkan aja dalam birokrasi. Saya kira setuju begitu ya. Semua ya. Bagaimana Siap, Pak Sirai? Pak Sirai bagaimana? Setuju? Siap Bapak, kita ikut perintah dari Pak Dokter Pak. Oke. Ini bukan supaya apa? Supaya sistematis saja nanti bagaimana bahan-bahan yang dikuliahkan itu kan menjadi penilaian gitu. Karena penilaian itu adalah dari absen, kan begitu. Kemudian dari tugas, dari keaktifan di kelas, kan itu saja, kan itu. Kalau soal ujian itu salah satu nantinya. Dan bahkan kalau saya buat apa yang diuji-uji kayak apa, ini kan bukan sarjana lagi, ini sudah pasca kita ini kan. Ini kan pasca sarjana, jadi bukan lagi sarjana, jadi metode belajar itu sudah dipahami. Jadi kehadiran saya di sini adalah sebagai pemantik di dalam diskusi yang akan selalu kita buat, kan begitu. Jadi kalau bukan saya ngomong sendiri jadi kayak apa di situ, waduh ini bisa marah nanti Pak Elen sama Pak Fahmi, nanti kita didakwa nanti bisa putus kita kan. Dan itu. Jadi saya kira kita cukupkan aja pertemuan kita dulu sampai di sini. Kecuali kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, ya boleh, silakan. Cukup Dok. Ya, kalau begitu ya kita sudahi dulu. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita mendiskusikan seluruh tema dan makalah yang disampaikan oleh masing-masing. Setuju ya? Oke, kalau begitu terima kasih atas pertemuan kita ini. Ini luar biasa semua pemaparannya dari tadi. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Oke Dok. Oke. Thank you. Saya Terima kasih Pak Ampuan. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bapak. Malam Dok.